Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Bakti Praja Dukuwaru. Hari ini SMK Bakti Praja Dukuwaru melaksanakan kegiatan launching kelas industri bekerja sama dengan Mitsubishi dan juga PT Telkom Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir tamu yang istimewa. Yang pertama dari Kepala Cabang Dinas 12 Provinsi Jawa Tengah dengan Bapak Sulikin SPD. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah. Baik ya. Ya. Kemudian dari Manajer Training Center PT Bumi Reja Abadi Bapak Rudi Kurniawan. Gimana kabarnya Bapak? Baik sekali nggih. Kemudian dari PT Telkom dengan Bapak Dwi Kian Santang. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya. Kemudian Bapak Insinyur Soehartono. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah bersyukur Ya. hari ini. Hari ini jadi satu hari yang istimewa Pak buat SMK Bakti Praja Dukuwaru karena melaksanakan launching kelas industri. Akan tetapi masih banyak yang bertanya-tanya sebenarnya dunia industri ini sebenarnya untuk anak-anak dibutuhkan nggak membuka kelas industri? Seberapa pentingnya? Saya mau minta pendapatnya dari Bapak Solikin terlebih dahulu Pak. Monggo. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi sudah saya sampaikan bahwa mitra atau dalam hal ini adalah dari industri itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi memang harus menjadi sebuah kewajiban. Tadi saya umpamakan ibarat SMK tanpa ada mitra atau tidak ada dunia industri itu bagai sayur tanpa garam. Ya memang disawang api tetapi rasanya kira ono. Jadi tidak ada value di dalamnya gitu. Sehingga SMK harus punya kemitraan dengan dunia industri. Karena program ke depan link and match-nya harus nyambung nanti. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Sehingga kita hanya menjadi SMK yang biasa-biasa saja. Tetapi kalau ingin menjadi SMK yang luar biasa, maka sebuah kewajiban kita untuk menjalin hubungan dengan mitra dudi kita. Dalam hal ini tadi sudah dicontohkan dari Bumi Reja Abadi, kemudian dari PT Telkom. Ini menjadi satu awal yang sangat bagus untuk SMK Dukuwaru ke depannya. Saya kira itu. Kemudian kalau dari pihak industri bagaimana Pak terkait dengan pembukaan kelas industri ini, apakah bisa menunjang nanti anak-anak ketika memasuki dunia kerja? Monggo Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan untuk SMK Bakti Praja Dukuwaru ya yang telah membuka kelas industri. Jadi kelas industri ini penting sekali buat kita, ya, karena gini akan memunculkan biaya ekstra ya kalau kita itu merekrut anak-anak yang fresh graduate dari SMK. Kalau itu tidak sesuai dengan grade kita, artinya ya kita kan punya SOP ya pekerjaan tertentu yang harus mereka pelajari terlebih dulu sebelum masuk ke dunia industri. Paling tidak kalau kita menjadi mekanik di kita itu standar junior saja, itu paling tidak 1 tahun untuk pembelajarannya. Dan di kita di Mitsubishi sendiri itu ada level yang di situ MSEP 1 ya untuk mekanik. Jadi kelas industri ini kita turunkan ke SMK dengan tujuan kita tidak perlu belajar di anak lagi ya, atau menjadi mekanik baru itu dengan proses yang 1 tahun tadi. Nah kalau dari SMK 3 tahun kita sudah ajarkan dari mulai attitude-nya, mulai SOP kerjanya, itu lebih baik lagi, ya lebih baik. Jadi kita tinggal ngerekrut, kita langsung lisensi sertifikasi MSEP 1 tadi ya di kelas industri, dan jelas kita yang pertama kita 90% nilai adalah attitude-nya. Dari disiplinnya, sopan santun ya, kemudian dia yang penting adalah mentaati aturan sama perintah, itu penting sekali karena tidak banyak ya sekarang itu orang jadi karyawan tapi ketika diperintah sama bos itu mau menurutinya gitu loh. Nah ketika nurutin tapi nggak ikhlas, nah ini yang jadi masalah ya. Masih tawar-menawar mungkin gitu Pak. Iya, tapi namanya fresh graduate itu nggak ada nilai tawar ya. Iya. Harus nurut gitu. Kecuali mohon maaf levelnya sudah direksi ya, levelnya kepala bagian. Tapi namanya
siswa yang baru lulus ya fresh graduate ketika diwawancara ditanya itu seringnya ditawari kamu mau gaji berapa. Iya. Sebenarnya tidak ada nilai tawar di situ, dia harus mengerti bahwa ketika diwawancara saya minta 5 juta, tidak bisa begitu. Jawaban yang tepat sesuaikan dengan gaji Yang di perusahaan itu untuk level 1 misalnya seperti itu. Yang misalkan UMK di situ ya udah ikutin aja UMK karena tidak ada nilai tawar karena untuk fresh graduate ya. Kecuali tadi levelnya dia sudah tinggi, belajarnya sudah bagus ya di level yang sangat tinggi. Nah itu. Nah, alasan untuk yang kelas industri tadi ya sudah dari awal anak ini sudah bagus gitu. Kita setting supaya ketika masuk ke industri kita, salah satunya menjadi mekanik, itu sudah levelnya sudah sesuai dengan Mitsubishi. Tetapi misalkan Pak, gini mohon maafnya sekali lagi mengenai perekrutan ya. Karena di mekanik kami pun tidak bisa turnovernya ya, maksudnya turnover itu tidak sebanyak seperti kontrak ya. Jadi perusahaan-perusahaan kontrak yang 1 tahun berganti ya, setahun berganti. Di Mitsubishi sendiri itu tidak seperti itu. Jadi untuk perekrutan memang kita minim ya, tetapi kita namanya belajar boleh lah ya. Pak boleh nggak nih kelas industri ini nanti lulus tidak di Mitsubishi? Silahkan. Itu ya mau gimana lagi? Nggak bisa kita terus pancang ya anak ini pokoknya 20 harus di Mitsubishi karena sudah beberapa pengalaman di kelas industri di kami 20 siswa yang kita pilih dan itu terbaik tidak mau masuk di Mitsubishi. Ada pengalaman seperti itu. Jadi sampai sekarang kita tidak bisa istilahnya mengikat anak ya walaupun itu ada kelas industri ya kalau memang mau mengarah ke merek yang lain atau bekerja di tempat lain silahkan. Jadi setidaknya mereka sudah disiapkan untuk dari segi karakter dan juga pengetahuan untuk bisa langsung masuk di industri. Betul. Pak, ya. Iya. Berarti yang disampaikan Pak Solikin juga sangat betul Pak ya. Berarti di dunia industri pun karakter sangat diutamakan. Harus, iya, wajib. Berarti Pak Rudi menyampaikan bahwa memang karakter siswa yang benar-benar diutamakan juga selain dari skillnya mereka. Saya ke Pak Dwi yang santang ini. Masih terkait dengan kelas industri, kira-kira seberapa penting sekolah itu membuka kelas industri kaitannya dengan kerjasama dengan Telkomsel, Pak? Baik, makasih Mas. Yang pertama mungkin kami perlu sampaikan di bulan September kemarin gitu ya, Telkom mendapatkan penghargaan sebagai the best company to work in Asia. Jadi perusahaan idaman untuk bekerja di Asia. Mengalahkan belasan perusahaan yang lain dan negara lain. Ini satu kebanggaan buat kita. Kenapa Telkom? Di luar itu kita punya banyak puluhan apresiasi maupun penghargaan dari dunia internasional. Kenapa Telkom? Tadi seperti yang Mas sampaikan, kita dalam track yang lurus ini. Karena di kami itu yang perlu diperbaiki duluan adalah purpose-nya. Jadi purpose tujuan perusahaan ini harus sampai semangatnya ke setiap karyawan Telkom. Salah satu purpose kita adalah membantu mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Salah satu misinya adalah kita mengembangkan digital talent. Jadi digital talent ini kata kunci di Telkom. Digital talent, jadi orang-orang yang punya kemampuan digital. Digital talent Telkom itu banyak yang bisa kita dapatkan. Bisa dari kita ambil dari fresh graduate, kita punya program yang namanya Great People Talent Program. Kita rekrut dari masing-masing universitas yang terbaik. Kita tawarkan kerjasama bahkan sebelum mereka lulus gitu. Ada juga yang kita pro hire, jadi profesional hire yang kita hire untuk mengisi posisi tertentu. Karena kita sadari membangun digital talent ini tidak bisa mudah. Kadang ada orang yang sudah puluhan tahun melintang di dunia digital itu kita rekrut. Termasuk salah satunya adalah Pak Fajrin. Pak Fajrin itu salah satu talent yang luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana hubungannya antara kalau kita buka kelas industri? Kelas industri ini sebetulnya kalau dalam tataran SMK gitu ya, nanti adik-adik ini punya peluang yang besar sebetulnya. Hanya mungkin salah satu kondisi Mas seperti yang pernah kita sampaikan juga gitu ya. Tahun 2004 kita untuk lulusan SMA maupun SMK itu 70% pegawai Telkom. Tapi di tahun 2021 56% itu lulusan S1. Sisanya 25% lulusan S2 maupun S3. Dan sisanya adalah teman-teman yang masih merekrut zaman dulu yang masih SMK.
Jadi kalau misalnya adik-adik dari SMK ingin masuk ke Telkom, pertama kita rekomendasikan kalau ingin bergabung dengan Telkom Group lulus S1 dulu, tapi tidak tertutup kemungkinan. Mohon maaf, saya tambahkan sedikit, lulus S1 dan umurnya di bawah 24 tahun, karena betul-betul kita ingin adalah fresh graduate yang masuk. Tapi di samping itu, apakah teman-teman SMK ini bisa masuk ke Telkom Group? Bisa, tapi lewat jalur anak perusahaan. Nanti masuk ke Telkom Group, pemahaman yang didapatkan teman-teman pada saat praktek di SMK ini akan menjadi modal mereka untuk menjadi pejuang paling depan Telkom yang memanage jaringan aksesnya kita. Kemudian apakah teman-teman ini yang masuk dari SMK apakah berhenti di jalur anak perusahaan saja? Tentu tidak. Di Telkom itu banyak sekali pola karir. Salah satunya adalah talent mobility. Jadi anak-anak yang spesial gitu karyawan yang spesial di anak perusahaan itu bisa nanti masuk ke induk perusahaan. Bahkan bisa mengisi posisi tertentu. Kita punya banyak histori gitu, teman-teman yang lulusan SMK bergabung dengan Telkom, tapi disesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang mintanya S1 24 tahun. Kalau zaman dulu teman-teman lulusan STM, SMK itu masuk ke Telkom jadi karyawan gitu. Kemudian mereka mengembangkan karirnya sendiri, belajar sendiri, kuliah sendiri, akhirnya menjabat posisi-posisi yang strategis juga. Ada yang jadi GM, ada yang jadi manajer, banyak sekali Mas. Jadi hubungannya apakah proses membuka kelas industri ini berdampak signifikan pada mereka? Betul, tadi seperti disampaikan oleh Pak Rudi tadi gitu ya. Teman-teman yang sudah terbiasa di lapangan pada saat masuk ke lingkungan pekerjaan akan lebih cepat adaptasinya. Mungkin itu. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Suhartono di SMK Bakti Praja Dukuwaru ini membuka kelas industri Bapak. Harapan Bapak untuk SMK Bakti Praja Dukuwaru baik untuk siswa yang masuk industri, kemudian kepada guru-guru terkait dengan pembukaannya kelas industri ini Pak. Terima kasih Mas. Jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Cabang Wilayah 12 nih Pak Solihin dari Mitsubishi dan Telkom ya. Jadi ini sebetulnya kami dari Yayasan Pendidikan Bakti Praja mengelola sekolah swasta. Berarti ini memang ada double beban. Kalau sekolah negeri mungkin sudah jalurnya. Kalau swasta itu bagaimana kita harus punya arah dan tujuan yang dalam rangka ikut mencerdaskan anak bangsa, mengambil posisi yang positif. Dan diawali dengan keprihatinan kami membaca data statistik itu bahwa tingkat pengangguran itu masih didominasi dari lulusan SMK tadi. Jadi kebanyakan SMK itu mungkin hanya mengejar demand saja, mengejar lulusan tanpa dibarengi dengan kompetensi atau sertifikat. Berangkat dari situ. Yang kedua, terobsesi dengan adanya revolusi industri 4.0. Era digital itu menjadi tantangan. Sehingga kami memang memacu sekolah-sekolah di bawah Yayasan Bakti Praja, dan kebetulan Dukuwaru ini yang menjadi leader Pak. Leader bagaimana memposisikan diri tadinya kita bangga setiap tahun PPDB kita naik. Tapi mau dikemanakan ini alumnus kita kalau kita tidak punya brand, Oleh karena itu gayung bersambut dengan Bapak Kepala Sekolah, guru-guru yang ada. Dan terima kasih nih dari Telkom dan Mitsubishi bisa kita mengawali dengan kelas industri ini. Harapan kita bahwa Dukuwaru itu bisa menciptakan satu brand bahwa lulusan kita sudah ready for use, siap pakai dengan link dunia usaha, dunia industri. Dan mereka tidak asing lagi dari mulai mungkin lingkungannya, mulai manajemennya, SOP-nya sudah kenal sejak awal. Sehingga ini akan tentunya bukan hanya kebanggaan dari orang tua, tapi anak itu sendiri, dan kami dari pihak sekolah maupun yayasan sangat mengharapkan itu. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami mohon bimbingannya Pak Lihin dari Mitsubishi maupun Telkom, dan ini merupakan pionir kami di Bakti Praja, dan mudah-mudahan kita akan ikuti oleh sekolah-sekolah Bakti Praja yang lain. Karena kebetulan kami punya 6 SMK kejuruan yang ingin mengambil peran di Kabupaten Tegal ini baik dan benar. Jadi itu harapan itu. Oleh karena itu kita ada beberapa hal. Satu, harapan kita dari sekolah maupun guru-guru di sini juga harus bisa mengikuti. Tadi Pak Lihin menekankan bagaimana karakter bukan hanya bicara, tadi dari sejak awal kita mengarahkan ke sana. Itu, dan mudah-mudahan nanti alumnus ini bisa dibanggakan. Bisa jadi mungkin
top manajernya di Mitsubishi atau di Telkomsel Amin. bisa dari Duku Waru. Saya kira itu harapan kami, mudah-mudahan tercapai. Amin. Amin. Saya kira itu. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Sulikin Pak, tadi disampaikan juga Pak Suhartono bahwa tingkat pengangguran ini masih banyak disumbangkan oleh anak-anak lulusan SMK. Ya padahal tapi menurut data juga ya bahwa tingkat pendaftar SMK selalu naik tadi Pak. Ya ternyata selalu naik dan itu mungkin didasari bahwa anak-anak SMK punya banyak pilihan setelah lulus. Mereka bisa kuliah, bisa bekerja dan juga bisa berwirausaha Bapak. Terkait ini untuk menghadapi era industri yang sekarang Bapak Sulihin, apakah di SMK ini wajib ataupun seharusnya membuka atau menjadikan sekolah SMK sebagai PK tadi yang disampaikan? Tunggu, Pak. Oke. Apa namanya? Tadi sudah kita sampaikan di awal apa yang disampaikan oleh ketua yayasan juga kepala sekolahnya, bahwa nanti ke depan kita tidak mengejar kuantitas tetapi yang akan kita kejar adalah kualitas. Ini kan dalam rangka untuk melakukan filter ya lulusan SMK agar mereka betul-betul berkualitas benar, sehingga nanti ketika lulus mereka tidak menjadi seorang pengangguran. Ini kan yang banyak menyumbang pengangguran ini kan anggapannya sekarang itu kan SMK penyumbang pengangguran terbanyak gitu, karena mereka tidak bisa apa-apa setelah ini. Maka dari itu apa yang tadi dicanangkan di SMK Bakti Praja bahwa kita akan coba untuk mengejar kualitasnya. Jadi tidak hanya euforianya saja, mumpung ini kesempatan banyak anak-anak yang berminat ke sana, maka kita ambil sebanyak-banyaknya, menurut saya itu nggak tepat lah. Karena kualitas itulah nanti yang akan menentukan keberhasilan masa depan dari sekolah ini. Sehingga ke depan apa yang tadi sudah dicanangkan bahwa kita akan mengejar kualitas ini adalah cita-cita yang sangat luar biasa menurut saya. Kemudian yang berikutnya tadi disampaikan juga bahwa ke depan kita akan mendidik anak-anak kita untuk berwirausaha. Nah ini yang menjadi titik poin penting juga buat kita. Jadi kita jangan hanya mendidik anak-anak kita menjadi seorang pekerja saja, tetapi yang paling penting adalah mereka juga bisa berwirausaha atau menjadi entrepreneur muda lah. Minimal kalau sudah punya wirausaha sendiri itu kan setidaknya dia sudah jadi direktur Pak. Meskipun yang dipimpin hanya sama istrinya sama anaknya, tetapi minimal sudah menjadi direktur gitu. Sehingga ini yang ke depan yang akan kita didik, dan ini adalah era digital, era yang banyak membuka kesempatan anak-anak yang punya kreativitas, inovasi untuk bisa berkembang. Dan disitulah anak SMK harus muncul gitu. Oke, saya kira itu Mas. Untuk Pak Rudi, ya, saya baca di profil Bapak ini hobinya adalah modifikasi motor Pak, bener Pak? Ini Iya. motor apa saja yang sudah dimodifikasi nih Pak? Ya sebenarnya motornya motor pribadi sih. Motor ya. pribadi. Sama mobil ya, mobil pribadi ya. Masa mau modif mobilnya orang, motornya orang ya kan. Kemarin kita di Kebumen 6 hari Bapak, tapi Iya. belum bertemu, alhamdulillah Iya. hari ini bertemu. Sebenarnya kita mau tanya, setelah nanti kita training basic otomobil, nanti ada training-training selanjutnya apa saja itu Pak? Oh pasti untuk menunjang sinkronisasi kurikulum, karena di sini jurusannya ototronik ya. Jelas yang berhubungan dengan ototronik, yang misalkan di situ EVI ya, electronic fuel injection. Kalau di kita itu bahasanya MPI, multi point injection ya. Hanya beda bahasa tapi sebenarnya konsepnya sama di bagian pembelajarannya. Tentang injeksi ya kendaraan itu ya menggunakan injection system. Kemudian automatic transmission ya, tadi kita jalan ada automatic transmission. Pertanyaannya paham nggak dengan sistem yang di dalam itu secara pemahaman totalnya, terus cara penggunaannya, karena rata-rata bisa overhaul tapi menggunakan mobil matic malah nggak bisa. Ya, saya tanya mobil matic dengan mobil manual, gurunya milih yang mana? Seringnya pasti milih yang manual dibanding yang matic. Saya nggak terbiasa dengan matic, padahal lebih nyaman pakai matic. Nah, cuman ini merubah mindsetnya ya. Sampai sekarang itu sulit sekali ya, karena kita mau nggak mau kedepannya pasti kendaraan akan menggunakan otomatis semua. Manual itu akan ditinggalkan. Tapi ya itu, ke Indonesia ini kalau dari gurunya saja sudah mindsetnya belum berubah, lah gimana mau siswanya untuk maju gitu ya. Yang pertama suruh latihan setir susah. Yang kedua
untuk belajar ke arah teknologi lebih jauh lagi ya nggak mau gitu ya, karena terdoktrin itu tadi ya, oh saya sudah sampai sini, oh saya umurnya sudah 50, ngapain saya harus ngejar lagi kan gitu. Nah itu, jadi makanya kita akan buatkan tetap program, jadi guru yang ngajar di kelas industri itu harus sampai level ini gitu ya, harus sudah nyampe level automatic transmission, common rail, kemudian EVI, kemudian ada ECS ya, electronic control system, itu semua sistem harus dipelajari karena di situ ada Masih autotronic. banyak nanti yang akan kita pelajari di Masih Kebumen ya Pak. masih banyak Iya. ya, kemarin baru ngawali untuk Untuk standar basic automobil. basic automobilnya, karena kalau mau ngajar kelas industri levelnya MSEP 1 ya gurunya harus lulus dulu MSEP 1 kan gitu. Nah kalau belum lulus kan tidak boleh ya Untuk mengajar. untuk mengajar ya, seperti itu. Cukup ya, Bapak-bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya di podcast SMK Bakti Praja Dukuwaru. Untuk menutup sesi ini, saya mau pantun Bapak, boleh ya? Boleh. Monggo, Mas. Boleh. Kirim surat ke teman baru Cakep. untuk Pak Rudi dan para tamu. Cakep. Selamat SMK Bakti Praja Dukuwaru, launching kelas industri, semoga semakin maju. Cakep. Cakep. Kita bareng-bareng SMK bisa Pak? 1, 2, 3, SMK. Bisa. Terima kasih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.